Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat di sini. Jumpa lagi di HP Miring Channel. Di video kali ini gue mau sharing ke kalian semua tentang pesanan yang belum dikirimkan dan sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh Shopee. Jadi apakah nanti barang yang dipesan akan dikirim oleh penjual atau dibatalkan secara otomatis oleh sistem Shopee. Jadi buat kalian semua yang sedang mengalami masalah ini, wajib banget nonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, share videonya, dan jangan kemana-mana bersama HP Miring di rumah aja. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau bahas tentang pengiriman barang yang terlambat. Jadi gue sedikit cerita dulu buat kalian semua. Jadi gue pesan barang di Shopee dan itu sudah melewati batas waktu pengiriman ya. Jadi misal kalian beli barang tanggal 2 dan batas waktunya itu tanggal 4 dan sekarang tanggal 5 tapi belum dikirim. Nah, itu nanti apakah dibatalkan oleh Shopee secara otomatis atau barangnya tetap dikirim oleh penjual begitu ya. Jadi kita langsung aja bahas di aplikasi Shopee. Let's go. Oke guys, jadi sebelum ke aplikasinya, gue udah sempet screenshot dulu untuk status dan rincian pesanannya ya. Di sini untuk status pesanan masih dikemas, itu satu pesanan aja, dan langsung aja kita lihat untuk rincian pesanannya. Oke, dan di rincian pesanan ini ada sebuah notifikasi, ini warnanya hijau ya, kotak hijau ini kalian lihat aja di situ, baca juga. Ada sebuah notifikasi yang diberikan oleh Shopee ya, bahwa penjual telah mengatur pengiriman. Penjual harus mengirimkan pesanan paling lambat 4 Maret 2021. Kalian ingat 4 Maret 2021 ya. Selanjutnya kita bahas untuk di bawahnya lagi. Di sini ada sebuah garansi Shopee ya. Jadi misalkan penjual belum mengirimkan pesananmu dan sudah pada batas akhir pengiriman atau sudah melebihi batas waktu pengiriman, di sini batas waktu pengirimannya tanggal 4 dan misalkan belum juga dikirim, kalian bisa menambahkan garansi Shopee agar penjual dapat waktu tambahan untuk melakukan pengiriman ya. Jadi misal batas waktu pengirimannya itu tanggal 4, nanti setelah kita lakukan perpanjangan garansi Shopee itu nanti batas waktu pengirimannya jadi tanggal 7, jadi tanggal 10 ya, itu tergantung dari Shopee-nya sendiri begitu. Kemudian untuk di bawahnya lagi di situ ada informasi pengiriman. Jadi kalau barangnya itu kalau penjual telah mengatur pengiriman, itu artinya penjual sudah melakukan kode booking ya, atau resi booking di sini. Jadi untuk resinya sendiri di sini tuh gue pakai CNT Express dan itu belum jadi resi ya, itu masih resi booking atau kode booking ya. Dan itu belum di input oleh pihak ekspedisinya, dan itu artinya kalau penjual belum mengirimkan barang ke ekspedisi, atau juga bisa jadi ekspedisi belum menginput resi booking ini. Jadi kalau penjual mengirimkan ke ekspedisi itu nanti akan diseprinter ya, namanya itu kayak di-scan gitu, dimasukkan di input ke sistemnya ekspedisi. Jadi kalau udah di input nanti di Shopee-nya akan terupdate, dan di sini itu belum terupdate ya. Di sini itu masih jadi kode booking. Kalau misalkan kalian cek di web mungkin ya, ada itu namanya cek resi, itu nggak valid karena belum diinput sama pihak ekspedisi begitu. Oke, langsung aja kita scroll ke bawah untuk rincian pesanan lebih lanjut tentang batas waktu pengiriman ini ya. Tapi sebelumnya kalian harus garis bawahi untuk batas waktu pengiriman di sini tanggal 4, oke? Kita langsung aja scroll ke bawah. Oke, setelah kalian scroll up di bagian bawah, paling bawah sendiri, kalian akan menemukan nomor pesanan. Di sini saya sensor. Kemudian di bawahnya lagi itu isinya adalah waktu pemesanan, pembayaran pengiriman, dan pesanan selesai. Oke, sini kita langsung bahas aja. Untuk waktu pemesanan dan pembayaran itu waktunya tanggal 2 Maret 2021. Untuk jamnya sama karena saya langsung bayar ya, pesan langsung bayar, jadi jamnya sama. Dan di sini untuk waktu pengiriman itu tanggal 5 Maret 2021. Sedangkan untuk
batas waktu pengiriman itu tanggal 4 ya tadi ya, di kotak hijau tadi. Nah, jadi di sini udah jelas banget kalau misalkan barang belum dikirim melebihi batas waktu pengiriman, itu jawabannya adalah dikirim oleh penjual dan tidak dibatalkan secara otomatis oleh Shopee ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk barang dikirimkan. Di sini saya H+-nya 1 dari H+ batas waktu pengiriman ya. Batas waktu pengirimannya itu tanggal 4 dan tanggal 5 barang dikirimkan begitu ya. Tapi di sini ada beberapa alasan kenapa status pengiriman pesanan itu masih dikemas. Yang pertama, penjual memang tidak mengirimkan barang karena stok habis atau gimana tanpa ada konfirmasi ke pembeli. Kemudian yang kedua, ada juga untuk pihak ekspedisi yang tidak menjemput barang dari penjual. Jadi itu ada namanya tuh drop ya, fitur drop. Jadi misalkan kalian penjual, untuk pengiriman barangnya itu dijemput oleh kurir atau kalian mengantarkan barangnya ke ekspedisi. Jadi itu ada 2 pilihan ya. Jadi yang kedua tadi mungkin pihak ekspedisi tidak menjemput barangnya ya. Kemudian untuk yang ketiga, alasan yang ketiga itu barangnya udah di ekspedisi, barangnya udah dikirim ke ekspedisi, tapi belum di input, belum di sprinter ya namanya itu ya. Misalkan nih ya, misalkan kalian udah antar barangnya ke ekspedisi, tapi kok statusnya masih dikemas nih. Wah, nanti pembelinya gimana tuh? Marah-marah ya. Bang, kenapa kok masih dikemas, kok belum dikirim gitu ya. Jadi tuh barangnya belum diinput sama ekspedisi. Jadi kalau kalian cek resinya ya, kalau kan biasanya resinya udah muncul tapi tidak bisa dilacak karena tidak valid karena belum diinput oleh pihak ekspedisi. Padahal penjual udah mengirimkan barang ke ekspedisi tapi belum diinput oleh pihak ekspedisi atau kurirnya itu. Begitu. Biasanya untuk alasan yang ketiga ini terjadi karena biasanya overload atau misalkan ada event ya, event 33, event 11, event 22 gitu. Besok ada event 44 ya. Wah, itu membludak. Jadi ekspedisinya itu gudangnya overload ya. Gudangnya itu overload. Sedangkan untuk petugasnya terbatas ya. Alat inputnya pun juga terbatas. Jadi ya harus sesuai urutan tanggalnya itu diinput dan dikirim, kemudian input dikirim. Jadi begitu. Jadi kalau misalkan kalian mengalami hal yang seperti ini itu, masalah seperti ini, wah ini statusnya kok masih dikemas, kok belum dikirim-kirim. Kalian harus positive thinking kepada penjualnya dan kepada pihak ekspedisinya karena ini tuh sistemnya masih manual ya. Walaupun sistemnya udah scan barcode tapi ya atau QR gitu, tapi ya tetap yang namanya manual itu pasti dan alat ekspedisinya juga terbatas ya. Boxnya mungkin udah overload, kemudian kirim lagi nunggu mobil box selanjutnya gitu ya. Dan untuk kurirnya sendiri mungkin yang bertele-tele, bahkan minggu ada yang nggak libur tuh dari saya udah pernah dari mana ya, JNT, JNE, si cepat saya udah pernah itu hari Sabtu Minggu itu nggak libur cuy. Minggu ada yang kirim ke ke alamat tujuan ya. Jadi misal ke penerima gitu maksudnya. Hari Minggu itu masih kirim ya. Jadi itu memang bapak-bapak pengantar kebahagiaan banget ya itu namanya. Kalau gue sih menyebutnya gitu. Oke guys, jadi untuk kesimpulan dari masalah ini tuh harus mengacu kepada 3 alasan tadi ya. Harus mengacu kepada 3 alasan tadi. Dan di masalah yang saya alami ini itu mengacu pada alasan yang ketiga. Jadi barangnya udah dikirimkan oleh penjual ke ekspedisi sebelum tanggal batas waktu pengiriman habis ya. Jadi sebelum tanggal 4 tadi itu penjual udah mengirimkan ke ekspedisi, tapi di ekspedisinya belum diinput dan melebihi batas waktu pengiriman. Jadi misalkan penjual mengirimnya itu tanggal 4 ya, tanggal 4 udah dikirim ke ekspedisi itu. Dan di ekspedisi belum diinput sampai tanggal 5 ya belum diinput. Nah,
Dan pada tanggal 5 sorenya jam 7 baru diinput oleh ekspedisinya. Nah, disinilah mengalami yang namanya keterlambatan begitu ya. Jadi kalian harus positive thinking kepada penjual dan ekspedisi cuy. Jadi kalian tidak bisa langsung nih mengejudge penjualnya. Wah, ini barangnya dikemas. Ini barangnya dikemas, kapan dikirimnya? Ini udah melebihi batas waktu ini. Ini gimana penjualnya? Kok responnya juga jelek ini? Waduh. Nah, jangan langsung begitu ya, karena di sini ada beberapa faktor juga gitu. Coba bayangin kalau kalian di posisi penjualnya gitu ya. Mungkin kalian juga tidak akan terima kalau ratingnya turun ya, gara-gara kalian melaporkan bintang 1 gitu ya. Dan untuk setelah diinput, maka status pengirimannya akan berubah menjadi seperti ini. Di informasi pengirimannya, di informasi pengiriman itu resnya baru bisa dilihat. Kalian bisa lihat di sini. Kalau tadi bisanya cuma disalin, sekarang bisa kita lihat untuk resinya ya. Kalian bisa lihat di sini nih. Tanggal 5 tuh dikirim jam 7 ya. Paket telah diterima oleh drop point di Semarang ya. Kemudian diterima pada tanggal 6 Maret 2021. Dari tanggal 5 ke tanggal 6 udah sampai. Karena nih jaraknya dari Solo ke Klaten ya, jadi deket ya. 1 hari udah sampai. Yang males itu cuma nunggu prosesnya dari barang. Oke guys, apakah sudah cukup jelas apa belum ya? Kalau kalian belum jelas, langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita langsung balik aja ke studio, oke? Oke guys, jadi bagaimana pendapat kalian tentang masalah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang sedang mengalami masalah seperti ini dan sudah menemukan sebuah solusi di masalah yang sama seperti yang saya alami ini, langsung saja tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Oke guys, sekian dulu sharing solution dari HP Miring Channel. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung saja komen di bawah, atau kalian juga bisa DM di Instagramnya @hpmiringchannel. Untuk link Instagramnya di description video. Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, share videonya. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.